Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kahor dimanapun kalian berada. Malam ini Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah nyata berdarah dan penuh teror mistis yang pernah menimpa belasan nyawa perantau di jauhnya pedalaman tanah Sumatera. Bayangkan, di tengah rimba belantara yang pekat, terpencil 5 jam menembus arus sungai raksasa tanpa lampu penerangan. Kalian tidak hanya bertaruh nyawa melawan ganasnya alam, tetapi juga harus menyaksikan leher yang tebas bercucuran darah amis, jeritan histeris manusia yang dirasuki dendam tak kasat mata, hingga penampakan sosok-sosok misterius yang tak sengaja merayap tepat di samping pembarakan saat terlelap tidur. Siapkan mental kalian, matikan lampu kamar, dan mari kita masuk ke dalam pekatnya teror perkebunan sawit. Awal tahun 2007 menjadi awal mula nasib mengubah alur hidupku dan puluhan pemuda kampung halaman. Sebut saja namaku Yadi. Di tengah keputusasaan menjadi pengangguran, sebuah dering telepon dari saudaraku membawa angin segar. "Halo, Di. Ada lowongan nanam sawit di Palembang," kata saudaraku sore itu. "Kalau mau langsung ke rumah. Anak pemborongnya lagi di sini," kata dia lagi. Yang mana rumah saudaraku itu tidak terlalu jauh dari rumahku. Tanpa pikir panjang, aku pun mengemas baju seadanya. Di sana, aku berkenalan dengan putra sang pemborong yang merancang keberangkatan kami. Sebanyak 20 tenaga kerja asal Jawa diboyong menuju Jakarta, lalu menyeberangi lautan menuju bumi Sumatera. Singkat cerita, setibanya di Palembang, petualangan yang sesungguhnya dimulai. Kami menyewa speedboat untuk menembus pedalaman Sungai Lilin. Malam membungkus sungai, dingin merasuk tulang, dan ketakutan menyergap ketika menyadari speedboat yang kami tumpangi melaju membelah kegelapan tanpa lampu penerang sedikit pun. 5 jam kami menahan napas dalam gulita, hingga akhirnya tiba di rumah sang pemborong. Esoknya, setelah dibekali cangkul dan logistik, kami menaiki perahu kayu selama 1 jam menuju lokasi pembukaan lahan yang baru. "Kalian dibagi 2 rombongan, masing-masing 10 orang," ujar sang mandor. Begitu kami menaruh tas di barak kayu berderet yang membentuk huruf U. "Tugas kalian menggarap 1 blok ini. Luasnya 60 hektar, katanya mandor lagi. Pekerjaan di tanah perantau rupanya jauh dari kata mudah. Cuaca buruk yang kerap memuntahkan hujan deras, serta keterlambatan pasokan bibit dari area penyemaian terus menghambat target melangsir bibit dari pinggir jalan ke tengah kebun. Namun, bayangan membawa hasil untuk keluarga di Jawa membuat kami menepis lelah. Hingga masa gajian pertama pun tiba. Pekerja di perkebunan ini sangat beragam. Selain rombongan kami dari Jawa, ada pula perantau asal Medan, Lampung, hingga warga pribumi. Malam itu, setelah menerima uang, suasana di barak mendadak bising. Beberapa kelompok pekerja mulai menenggak minuman keras yang dibeli dari kampung seberang.
Suara gelak tawa bercampur deting botol, permainan kartu remi, gaple, hingga papan catur memenuhi balai-balai luar. Rombongan kami yang didominasi pria-pria tua memilih berdiam diri di dalam ruang barak. Kami tidak biasa dan enggan terlibat. Namun, sekitar tengah malam, jeritan melengking memecah hiruk pikuk pesta. Tolong ini, tolong. Ada suara wanita berteriak histeris dari arah barak sebelah. Awalnya kami mengira itu pertengkaran suami istri biasa. Namun jeritan itu makin lama, makin keras dan mencekam. Keraguan berganti rasa penasaran, membuat kami akhirnya melangkah keluar. Di sana, seorang ibu pekerja harian lokal tengah meronta-ronta gila. Wajahnya merah padam, dadanya naik turun. Ia kerasukan. Tolong Pak, Mbah, nyata dia kesurupan, panggil salah seorang pekerja pada saudaraku, seorang tua yang cukup paham perkara gaib. Saudaraku maju mencoba menenangkan. Namun wanita itu justru makin brutal. Brah! Kakinya mendobrak pintu kayu hingga bergetar hebat. Tubuhnya ditahan oleh 4 pria. Namun tenaganya tak masuk akal. Saya tidak suka tempat saya dikotori sama anak-anak di sini, jerit ibu itu dengan suara berat yang menakutkan. Kenapa, Mbok? Kenapa? Ada apa? Kok gak suka? Tanya saudaraku dengan tenang. Tempat ini suci. Jangan kalian kotori pakai minuman keras di sini. Bentaknya dengan mata melotot tajam. Bubar sekarang juga, katanya lagi. Ya Mbok, ya. Kami minta maaf, Mbok. Nanti dibersihkan tempatnya, ditenangkan, sahut saudaraku mengalah. Setelah pembacaan doa dan penanganan beberapa saat, tubuh wanita itu mendadak lemas dan pingsan. Pesta miras malam itu langsung bubar seketika dengan bungkam semua. Kejadian aneh malam itu ternyata adalah hanya awal dari teror yang lebih berdarah. Beberapa hari kemudian, rombongan 10 orang kami sedang sibuk melangsir, memikul dan memanggul bibit sawit dari pinggir jalan menuju tengah blok. Tiba-tiba, teriakan samar terdengar dari kejauhan. Oi! Alah, paling itu pemburu babi, gumam seorang temanku tanpa menghentikan ayunan langkahnya. Biasanya memang ada tim 3 orang pemburu yang ditempatkan di tiap DPC. Namun, teriakan itu kian mendekat, berubah menjadi racuan meminta pertolongan yang penuh rasa sakit. Di balik semak pinggir jalan, muncul seorang pria berlari sempoyongan sambil memegangi lehernya. Tolong Pak! Seorang temanku memberanikan diri mendekat. Lalu seketika berteriak histeris memanggil kami. Hei kalian, ayo! Begitu kami mendekat, darah segar membasahi seluruh dada pria itu. Lehernya menganga lebar, tertebas benda tajam. Mas, kenapa ini Mas? Tanyaku panik sambil menahan tubuhnya yang hampir ambruk. Bau amis darah langsung menusuk hidungku.
Dengan napas tersengal dan suara hampir putus, pria itu merintih. Saya lagi tidur di pondok, Pak. Tiba-tiba ada yang nebas. Orangnya nggak dikenal, kata pria itu. Loh, temanmu yang dua lagi kemana? Lagi berburu. Saya nggak ikut, Pak. Lagi nggak enak badan, bisiknya lemah. Untung kena tangan dulu. Kalau enggak, leher saya sudah putus, kata pria itu. Pikiran kami berpacu. Nyawa orang ini di ujung tanduk. Kami segera memanggil mandor DPC yang langsung bergegas ke lokasi. Ya sudah, kita harus bawa ke puskesmas lewat dermaga pakai speedboat, seru sang mandor usai menelpon atasan. Jangan pakai motor, jalannya jauh dan rusak. Tapi siapa ya yang berani megangin dia di motor menuju dermaga? Kata Pak Mandor. Melihat darah bercucuran dan luka menganga yang membidikkan, teman-temanku mundur ketakutan. Tak ada yang berani, mengabaikan rasa mual dan ngeri. Kami menyobek celana dan baju kain kami untuk membebat lehernya erat-erat demi menghentikan pendarahan. Biar saya yang memegang dia, Pak, di belakang, tegasku. Aku pun naik ke boncengan motor, memeluk erat tubuh pria lemas yang berlumuran darah amis itu. Motor melaju cepat menembus jalan tanah menuju dermaga sungai. Namun, takdir berkata lain. Sesampainya di dermaga, napas pria itu telah berhenti. Ia meninggal dunia dalam pelukanku akibat kehabisan darah sebelum sempat menaiki perahu polairut atau speedboat. Dengan pakaian yang bersimbah darah almarhum, kami kembali ke bara untuk mandi dan berganti pakaian. Lalu kembali melanjutkan kerja hingga sore hari. Malamnya, suasana barak terasa amat menekan. Aula kecil di tengah formasi barak letter U yang biasanya jadi tempat bersantai mendadak penuh sesak. Para pekerja mengerubungi rombongan kami, menghujani pertanyaan tentang penemuan korban. Sebagai perantau yang tak tahu menahu soal dendam atau adat setempat, kami memilih menjawab seadanya. Tepat pukul 21, generator mati. Gelap gulita langsung menelan area perkebunan. Kami pun membubarkan diri masuk ke kamar masing-masing. Beberapa saat kemudian, seorang temanku berjalan sendirian ke WC yang letaknya lumayan jauh dari belakang barak. Tak lama, pintu kamar kami didobrak dari luar. Bah! Aduh. Temanku masuk dengan napas yang terengah-engah. Wajahnya pucat pasi bagaikan mayat. Loh, kenapa kamu? Dari mana? Tanyaku kaget. Di dekat WC, katanya terbata-bata. Saya lihat ada orang berjalan, tapi mukanya nggak jelas, katanya lagi. Alah, kamu ini ada-ada saja. Paling itu pekerja barak sebelah yang mau buang air, celutukku menenangkan. Bukan, saya tahu ciri-cirinya, potongnya cepat. Rambutnya ikal, panjang, mirip banget sama korban yang ditebas tadi siang, katanya. Seketika bulu kudukku berdiri. Ya sudah, jangan dipikirin. Yuk, mending kita tidur. Besok kita harus kerja subuh, bisikku berusaha mengusir rasa takut yang mulai merayap. Keesokan paginya, suasana apel sebelum kerja di depan kantor penuh dengan kasak-kusuk. Saat mengantri absen, para pekerja saling melempar cerita mistis yang mereka alami semalam.
pintu yang diketuk tanpa wujud, hingga suara-suara aneh yang mengitari barak. Ketika temanku menceritakan bayangan sesosok rambut ikal yang dilihatnya di dekat WC, beberapa pekerja tua hanya mengangguk pelan. Ya, mati nggak wajar di tanah ini. Jiwanya belum tenang, gumam salah seorang pekerja senior. Keesokan harinya, seolah tak diberi jeda untuk bernapas lega, kami kembali melangkah ke lahan perkebunan. Namun, pikiran kami terus terganggu oleh bayangan kematian misterius kemarin. Bang, kalau almarhum itu arwahnya nggak tenang atau gentayangan, gimana ya kita menyelesaikannya? Tanyaku cemas pada saudaraku di sela-sela mengangkut bibit. Ya, nanti kita bicarakan baik-baik sama asisten perusahaan, sahut saudaraku menenangkan. Dan benar saja, teror belum usai. Pada malam pertama dan kedua setelah pemakaman, gangguan kembali memuncak. Saat para pekerja luar tengah asik berkumpul bermain kartu remi di aula kecil, tiba-tiba terdengar teriakan histeris bercampur tawa abnormal yang memecah kegelapan. Suasana langsung kacau. Orang-orang berlarian membubarkan diri menuju barak masing-masing. Seorang pekerja dari barak sebelah berlari menghampiri tempat kami dengan napas yang memburu dan wajah yang pucat. Duk. Pak, Mas, Pak. Ada apa? Kenapa bubar semua? Tanyaku kaget. Aduh bang, kawan kita menampakkan diri bang, serunya panik. Kawan yang mana? Almarhum yang meninggal kemarin bang. Beneran bang, dia berdiri di sana, serunya sambil menunjuk ke arah kegelapan, sebelum akhirnya kabur masuk ke kamar. Puncaknya terjadi pada malam ketiga. Jeritan melengking kembali menggelegar dari barak yang agak jauh dari posisi kami. Sudah menjadi pemahaman bersama, jika ada teriakan seperti itu, pasti ada yang kesurupan. Kami pun bergegas mendatangi lokasi. Di sana, seorang ibu pekerja harian kembali kerasukan. Tubuhnya gemetar hebat, matanya mendelik liar ketika kami mendekat untuk menolong. Tolong balaskan, jerit ibu itu dengan suara asing yang dalam dan bergetar. Orang yang membunuh saya harus ketemu, harus dibalas, katanya ibu itu. Bagaimana cara membalasnya, Mbok? Kami bahkan nggak tahu siapa pelakunya, sahut saudaraku berusaha bernegosiasi. Nyawa harus dibayar nyawa, atau dia harus dicacati, dipenjara, raung sosok di dalam tubuh ibu itu. Cari dia, kalau enggak, kalian semua nggak akan pernah tenang di sini, rancau ibu yang kesurupan itu. Dengan bantuan rekan kami yang paham pengobatan spiritual, ibu itu diberi doa dan secangkir air minum hingga perlahan-lahan sadar dan pulih. Keadaan yang kian tak terkendali membuat kami sepakat menemui asisten perusahaan. Begini Pak, ujar perwakilan kami di kantor perusahaan. Almarhum ini kan memeluk agama Hindu, sementara kami semua di sini ini Muslim, Pak. Kami bingung bagaimana mendoakannya agar tempat ini tenang dan kami bisa kerja tanpa rasa takut, kata perwakilan itu. Asisten perusahaan mengangguk paham.
Atas sarannya, kami akhirnya meminta bantuan seorang tetua spiritual setempat. Sang tetua memberi petunjuk khusus. Agar tempat ini bersih, kalian sisir kembali jalur dari tempat pertama kali korban ditemukan, lalu sepanjang jalan sampai ke dermaga. Petunjuknya, jika masih ada sisa darahnya di tanah yang belum dibasuh, bersihkan atau timbun pakai tanah kering, kata tetua adat. Mengorbankan hari libur borongan, kami pun menyisir seluruh area kerja, pondok, hingga dermaga. Setiap kali kami menemukan bercak darah kering almarhum di tanah, kami membasuhnya dan menimbunnya rapat-rapat dengan tanah yang bersih. Usaha itu pun tak sia-sia. Memasuki hari ke-5 dan hari ke-6, teror yang menghantui Barak perlahan-lahan surut. Beberapa minggu pun berlalu, suasana kembali normal hingga hari gajian berikutnya tiba. Pasar kaget bermunculan dan para pekerja sibuk membeli perbekalan serta rokok untuk stok melangsir. Di tengah keramaian, sebuah kabar berhembus. Seorang pekerja warga lokal mengadakan hajatan pernikahan pada Minggu malam di kampung sebelah, lengkap dengan panggung hiburan musik organ tunggal yang didatangkan langsung dari kota Palembang. Berbulan-bulan terisolasi di pedalaman hutan membuat kami sangat mendambakan hiburan. Singkat cerita, malam itu pun puluhan pekerja dari Barak berjalan kaki beriringan menuju lokasi hajatan. Panggung berdiri megah, lampu warna-warni menyala, dan dentuman musik organ menggema sejak selepas Isya. Di wilayah ini, musik hiburan tak akan berhenti hingga pagi hari, bahkan hingga pukul 5 atau 7 pagi. Karena penghentian musik secara sepihak saat warga sedang terpengaruh minuman keras bisa-bisa memicu kerusuhan besar. Sekitar pukul 11 malam, aku dan beberapa teman duduk santai di kursi plastik tamu undangan bagian depan. Tiba-tiba, kekacauan pecah di area belakang. Orang-orang berlarian saling senggol, diiringi teriakan histeris. Anehnya, musik organ di panggung tetap terus bergema keras tanpa berhenti sedikit pun. Oh, puak, 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 puak. Penasaran, aku melangkah ke belakang dan menyaksikan pemandangan yang membuat darahku berdesir hebat. Sebuah pengalaman mengerikan yang tak pernah bisa kulupakan sepanjang hidup. Di atas tikar, seorang pria tampak masih dalam posisi duduk bersila. Jemarinya masih menjepit kartu gaple, namun lehernya telah putus ditebas. Kepalanya yang terpisah tergeletak begitu saja di atas paha kaki kirinya. Melihat genangan darah menyebar di atas tikar, kami langsung mundur ketakutan. Tuan rumah segera menelpon pihak Polairut. Dari kasakusuk warga, diketahui kekejaman itu dipicu permainan judi kartu. Pria tersebut kalah judi, namun melontarkan kata-kata ejekan yang menyulut emosi lawannya hingga parang melayang tanpa ampun. Singkat cerita, jasad korban akhirnya dievakuasi polisi, sementara pelaku melarikan diri ke dalam hutan. Sekitar pukul 2 dini hari, kami pun memutuskan kembali ke Barak dengan perasaan yang campur aduk. Hari Senin tiba.
dan kami kembali bekerja membelah semak belukar. Hari itu, rombongan melangsir kami bekerja berdampingan dengan tim penebas rumput lahan. Sekitar pukul 9 pagi, jeritan melengking kembali terdengar dari tengah kerapatan lahan. Teriakan itu hanya berlangsung singkat, lalu lenyap. Waduh, ada apa lagi itu? Takutnya ada kejadian seperti kemarin lagi, ujar temanku penuh was-was. Kami keluar dari lorong tanam dan menyusuri jejak rumput yang baru ditebas. Di balik rimbunnya semak, kami menemukan seorang pekerja penebas terbaring, terlentang tak sadarkan diri. Di sampingnya tergeletak parang panjang, sementara tangannya tersayat luka cukup dalam. Dia masih bernapas, Bang. Ayo, Papa ke tepi dulu, seruku. Kami menggotong tubuhnya keluar dari rimbun semak, lalu membasuh wajahnya dengan air dingin, hingga ia perlahan membuka matanya. Bang, kenapa tadi berteriak? Tanyaku cemas. Pria itu bergemetar hebat. Matanya menatap liar ke arah sekeliling. Harimau, Bang. Saya lihat harimau di tengah lorong, katanya. Terus di mana sekarang? Apakah harimau biasa? Tanyaku lagi. Bukan, Bang, bisiknya dengan napas memburu. Ukurannya gak masuk akal, Bang. Tingginya setinggi manusia dewasa. Panjangnya mungkin ada 8 sampai 10 meter. Saking kagetnya, parang saya menyabet tangan sendiri sebelum saya pingsan, kata pria itu. Mendengar ukurannya yang tak lazim, kami sadar makhluk itu kemungkinan besar bukan satwa biasa, melainkan penghuni gaib di rimba Sumatera. Pria itu akhirnya dipapah pulang dan tidak melanjutkan pekerjaan. Beberapa minggu kemudian, pekerjaan penanaman di blok tersebut akhirnya hampir selesai. Karena kuota pekerjaan menipis, perusahaan berniat memindahkan 10 orang dari rombongan kami ke lokasi pembukaan lahan baru yang letaknya sangat jauh di pedalaman. Mengingat banyaknya teror mistis dan peristiwa berdarah di blok ini, kami menyambut keputusan itu dengan lega. Setelah membereskan barang-barang di barak, kami dijemput menggunakan perahu getek menuju rumah pemborong untuk mengemas perbekalan ransum baru. Persiapan sudah lengkap, ujar sang bos malam itu. Kita berangkat besok malam ya. Kalau jalan malam sampai lokasi baru pas pagi hari, jadi nggak menyusahkan di jalan, kata si bos. Kami semua mengangguk setuju, berharap lokasi baru nanti tidak menyimpan misteri yang lebih kelam. Malam pemberangkatan dari rumah pemborong akhirnya tiba sekitar pukul 8 malam. Namun, sebelum perahu kayu melaju menembus arus sungai, beberapa rekan pekerja yang baru saja menerima uang kasbon memilih pamit sebentar ke area warung kampung seberang, hanya sekedar untuk memanjakan mata atau menikmati liburan malam bersama warga lokal. Setelah seluruh anggota lengkap, kami naik ke atas perahu besar untuk menuju lokasi perkebunan baru. Rencana perjalanan sengaja diambil malam hari agar kami tiba di lokasi saat fajar tiba. Di tengah lelapnya tidur kami di atas geladak yang diayunkan angin malam, tiba-tiba perahu terguncang hebat.
Wush. Ayunannya lambung. Perahu terasa aneh. Padahal tak ada kapal besar lain yang melintas di sekitar kami. Bang, ada apa ini? Masa ada gempa di sungai? Bisikku terbangun, penuh cemas. Sopir perahu cepat-cepat menggerakkan tangannya, meminta kami menahan napas. Diam, diam. Jangan banyak gerakan, bisiknya ketakutan, sambil menunjuk ke arah muka air di depan. Kalian, diam saja di bawah. Dari balik kisi-kisi perahu, kami melihat gulungan air memutar kencang, membentuk pusaran raksasa, tepat di jalur pelayaran. Jika perahu kayu kami yang kecil ini terseret masuk, kami dipastikan tenggelam dan karam di dasar sungai. Sopir perahu bergegas melangkah ke bagian depan, sambil membawa sebuah baki sesajen. Ia bergumam, membacakan doa-doa misterius, lalu melemparkan butiran telur, beberapa batang rokok, serta lembaran daun sirih bersama tempat sesajennya langsung ke pusat pusaran air tersebut. Ajaibnya, selang beberapa saat setelah sesajen itu menghantam air, pusaran raksasa itu perlahan surut dan menghilang tanpa bekas. Air sungai kembali tenang, membiarkan perahu kami melanjutkan perjalanan dengan selamat. Ketika berlabuh di pelabuhan tujuan sekitar pukul 4 subuh, air sungai ternyata sedang surut deras, hingga perahu kami tertahan di bawah dermaga selama beberapa jam menanti air pasang. Di saat itulah, sang sopir perahu membocorkan rahasia fenomena pusaran gaib tersebut. Di daerah sini, kalau kita naik perahu, lalu tiba-tiba dihadang pusaran air seperti tadi malam, biasanya ada salah satu dari rombongan yang baru saja melanggar pantangan atau berbuat dosa, ujar sopir perahu bersikap serius. Ya, misalnya mencuri atau berhubungan badan dengan perempuan kampung, kata sopir perahu itu. Tapi dia belum bersuci atau mandi wajib. Coba kalian saling tanya, siapa yang berbuat seperti itu, kata sopir perahu. Kami saling bertatap muka dan menuduh satu sama lain. Setelah didesah, salah seorang rekan kami akhirnya menunduk malu dan mengaku, Iya, maaf, semalam waktu ke warung saya sempat jajan perempuan. Aku rekan kami dengan suara pelan. Tapi ya saya belum sempat mandi wajib, katanya lagi. Kenapa habis jajan gak mandi dulu? Jadi sial kan perahu kita? Enak aja. Sorak kami menyorakinya bercanda, sekaligus kesal. Sang sopir perahu itu menengahi dan mewajibkannya segera mandi begitu tiba di darat, agar tak mendatangkan petaka lanjutan. Begitu air pasang naik, kami melangkah ke darat, melapor ke kantor perwakilan, lalu langsung ditempatkan ke barak kayu panggung yang berdiri di atas rawa. Karena waktu mendekati bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, asisten perusahaan memberi target yang tinggi. Kalian harus menyelesaikan target puluhan ribu bibit di blok baru ini sebelum Lebaran, tegas asisten saat mengumpulkan kami. Demi mengejar upah dan asa pulang ke tanah Jawa, kami bekerja membanting tulang. Aku dan temanku, Udin, mengambil porsi kerja melangsir bibit sawit menggunakan kendaraan pengangkut bersama seorang sopir lokal bernama Bang Ropik. Kami menyanggupi tawaran kerja lembur hingga larut malam demi mempercepat pembagian upah borongan.
Minggu-minggu berlalu, kerja keras pun terlewati tanpa gangguan berarti, hingga seluruh target berhasil dituntaskan. Hari gajian yang dinanti akhirnya tiba. Malam sebelum kepulangan, para pekerja perantau mengadakan tradisi malam perpisahan. Masing-masing dari kami dimintai iuran Rp50.000 untuk membeli konsumsi pesta. Karena enggan untuk berkonflik, kami menyerahkan uang tersebut. Namun, saat pesta minum minuman keras dan musik mulai memanas di luar barak, aku yang tidak minum memilih menarik diri dan kembali ke kamar untuk tidur-tiduran. Tiba-tiba, tengah malam yang sunyi dipecahkan oleh gedoran pintu yang panik. Brok, 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 brok. Brok, 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 brok. Aku terbangun kaget dan membuka pintu. Beberapa teman yang tadi ikut pesta berdiri terpaku di depan pintu dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. "Kenapa sih kalian gedor-gedor pintu malam-malam?" tanyaku heran. "Mas, tadi kami mau masuk kamar kamu buat minta uang tambahan belanja minuman," bisik salah seorang dari mereka dengan napas memburu. "Tapi pas buka pintu, di samping tempat tidurmu ada sosok hitam tinggi besar lagi duduk memperhatikan kamu tidur, Mas," katanya. "Iya, Mas, kami sempat keluar terus coba masuk lagi. Tapi makhluk itu masih ada di pinggir kasurmu," timpal yang lain dengan ketakutan. Aku hanya bisa tertegun mendengar pengakuan mereka. Sosok tinggi besar itu rupanya bergeming di sisiku tanpa kusadari sedikit pun saat aku terlelap tidur. Singkat cerita, keesokan harinya, matahari fajar menyambut kepulangan kami. Kami membereskan barang-barang dan mengucapkan selamat tinggal pada tanah perkebunan Sumatera yang menyimpan sekelumit kisah manis, amis darah, serta misteri gaib. Kisah ini diurai oleh Bang Yadi sekaligus narasumber berlatar tahun 2007, di saat belantara pedalaman Sungai Lilin masih berupa rawa galian alat berat dan belum tersentuh pohon sawit tua seperti sekarang. Tempat bara yang kami tempati ternyata berdiri di atas bekas pemukiman kuno yang ditinggalkan penduduknya sejak zaman penjajahan Belanda. Sebuah tanah tua yang tak pernah benar-benar sunyi. Itulah pengalaman saya selama 1,5 tahun membanting tulang di perkebunan sawit Palembang. Pengalaman yang tak akan pernah saya lupakan seumur hidup, tutup Bang Yadi sambil menyeruput cangkir kopinya. Selesai. Buat kalian para sobat Kahor yang ingin cerita kalian dibagikan di channel ini, silakan kirim cerita di email yang Bang Fawa tulis di deskripsi. Sampai jumpa lagi. Wassalam.